Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Herupas. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan berbagi dan mempelajari bersama mengenai proses kultur jaringan pisang Cavendish. Pernahkah kalian mendengar tentang kultur jaringan tanaman? Kultur jaringan adalah teknik menumbuhkan bagian tanaman seperti bagian daun, batang, atau akar di dalam wadah dan lingkungan yang steril menggunakan media khusus yang mengandung nutrisi lengkap. Tujuan dari kultur jaringan adalah untuk menghasilkan tanaman baru yang sama persis dengan induknya dalam waktu yang lebih cepat dan jumlah yang banyak. Metode ini sangat berguna untuk menghasilkan bibit unggul, menyelamatkan tanaman langka, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam prosesnya, semua dilakukan di dalam ruangan steril agar tanaman kecil yang kita tanam nantinya tidak terkontaminasi oleh jamur ataupun bakteri. Pada tahap ini, ada 3 bagian penting yang akan kita pelajari, yaitu persiapan eksplan, sterilisasi eksplan, dan penanaman eksplan. Pada video ini kita akan mempelajari tahap inisiasi eksplan dalam kultur jaringan pisang Cavendish. Sekarang kita masuk ke tahap pertama dari proses inisiasi, yaitu persiapan eksplan. Pada tahap ini, kita akan menyiapkan bagian tanaman yang akan digunakan sebagai bahan kultur. Persiapan eksplan sangat penting karena eksplan yang tepat dan berkualitas akan meningkatkan peluang keberhasilan kultur jaringan. Di tahap ini, kita memastikan bahwa tunas pisang yang dipilih dalam kondisi sehat, bersih, dan sesuai dengan kriteria sebelum diproses lebih lanjut. Langkah pertama yang dilakukan adalah membersihkan tunas pisang yang akan digunakan. Selanjutnya, akar dan bagian batang yang tidak diperlukan dipotong agar ukuran eksplan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, pelepah tunas dikupas sebanyak 1 hingga 2 lapis untuk mendapatkan bagian tanaman yang lebih bersih dan segar. Setelah dikupas, tunas dicuci menggunakan air mengalir hingga benar-benar bersih dari tanah dan kotoran yang menempel. Sebagai tahap terakhir dari proses persiapan, tunas direndam dalam larutan fungisida dan bakterisida, lalu dibiarkan selama 1 malam. Perendaman ini bertujuan untuk mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri yang dapat mengganggu proses kultur jaringan. Selanjutnya kita masuk ke proses sterilisasi luar eksplan. Eksplan pisang yang telah direndam semalaman kemudian dikupas 1 helai pelepah untuk mendapatkan bagian yang lebih bersih. Setelah itu, bagian bawah bonggol dipotong sekitar 1 hingga 2 cm dari dasar, lalu bagian atas batang juga dipotong untuk merapikan ukuran eksplan. Tahap berikutnya adalah mengiris bagian bawah eksplan mengitari lingkaran. Kemudian kembali mengupas 1 helai pelepah agar bagian jaringan yang digunakan semakin bersih. Jika masih terdapat bagian hitam atau jaringan yang kotor, maka kita bersihkan terlebih dahulu hingga permukaannya terlihat lebih bersih. Terakhir, eksplan dialiri air mengalir selama kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan sisa kotoran dan larutan perendaman sebelumnya. Setelah eksplan dibersihkan dan dialiri air selama 30 menit, proses sterilisasi luar dilanjutkan dengan mengocok eksplan dalam campuran larutan detol dan sedikit sunlight selama 30 menit. Larutan ini berfungsi untuk membantu membersihkan sisa kotoran dan mengurangi mikroorganisme yang masih menempel pada permukaan eksplan. Selanjutnya, eksplan kembali dibilas menggunakan air mengalir selama 15 menit agar sisa larutan pembersih benar-benar hilang. Tahap berikutnya adalah perendaman dalam larutan bakterisida dan fungisida selama 1 jam untuk memastikan jamur dan bakteri pada permukaan eksplan dapat ditekan semaksimal mungkin. Setelah perendaman selesai,
Explan dibilas menggunakan Aquades sebanyak 3 kali, masing-masing selama 5 menit, agar explan benar-benar bebas dari sisa bahan kimia sebelumnya. Kemudian, explan kembali direndam dalam larutan rifampisin selama 1 jam untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap bakteri yang mungkin masih tersisa. Sebagai tahap akhir sterilisasi luar, explan kembali dibilas menggunakan Aquades 3 kali selama 5 menit. Sehingga explan siap untuk masuk ke proses sterilisasi dalam atau tahap penanaman berikutnya. Setelah explan dicuci dan disterilisasi luar, langkah berikutnya adalah sterilisasi dalam dan penanaman explan. Proses sterilisasi dalam dan penanaman explan ini dilakukan di dalam laminar airflow atau LAF untuk menjaga kondisi tetap steril. Pada sterilisasi dalam, kita menggunakan beberapa bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Bahan yang digunakan antara lain Aquades, yang berfungsi untuk membilas explan agar tidak ada sisa bahan kimia yang menempel. Selanjutnya ada alkohol 70% yang digunakan untuk mensterilisasikan permukaan alat dan area kerja agar bebas dari mikroorganisme. Kemudian juga digunakan larutan baiklin atau natrium hipoklorit yang berfungsi sebagai sterilan kuat untuk menghasilkan kontaminan yang tersisa pada explan. Selain bahan, ada beberapa peralatan yang digunakan. Pertama, yaitu botol kultur yang digunakan untuk meletakkan explan setelah proses sterilisasi selesai. Lalu ada pinset dan scalpel yang digunakan untuk memegang dan memotong explan secara steril. Kemudian bunsen yang berfungsi untuk mensterilkan alat logam dengan cara dipijarkan. Kita juga menggunakan cawan Petri sebagai tempat sementara untuk explan selama proses sterilisasi berlangsung. Selain itu, pekerja kultur wajib menggunakan masker untuk mencegah kontaminasi dari pernapasan. Dan yang paling penting, semua proses ini dilakukan di dalam laminar airflow, yaitu alat yang menyediakan ruang kerja steril melalui aliran udara terfilter. Kemudian kita menggunakan Aquades sebagai pelarut, karena Aquades bebas dari mineral dan mikroorganisme, sehingga aman digunakan dalam proses sterilisasi. Kita juga menggunakan spatula untuk mengambil bahan, serta cawan Petri sebagai wadah sementara untuk meletakkan bahan setelah ditimbang. Dan terakhir, kita menyiapkan botol kultur, yaitu wadah yang akan digunakan untuk merendam explan selama proses sterilisasi berlangsung. Setelah semua bahan dan alat siap, proses sterilisasi dalam dapat dimulai. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan explan benar-benar bebas dari kontaminasi sebelum ditanam ke dalam media kultur. Pertama, explan dikocok dalam larutan alkohol 70% selama 10 menit untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme yang masih menempel pada permukaan. Setelah itu, explan dibilas menggunakan Aquades sebanyak 3 kali, masing-masing selama 3 menit untuk menghilangkan sisa alkohol. Selanjutnya, explan dikocok kembali dalam larutan klorok 50% dan telah ditambahkan Twin 20 selama 30 menit. Setelah perendaman selesai, explan kembali dibilas dengan Aquades sebanyak 3 kali selama 3 menit. Explan kemudian diletakkan pada cawan Petri untuk dikupas sebanyak 1 hingga 2 helai lapisan, sehingga bagian yang lebih bersih dan masih hidup dapat terlihat. Langkah terakhir dari proses inisiasi adalah penanaman explan, atau yang sering disebut dengan tahap inokulasi. Tahapan ini merupakan proses memasukkan explan yang telah steril ke dalam media kultur. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena pada tahap ini explan sudah dalam kondisi steril dan sangat rentan terhadap kontaminasi. Selama inokulasi, semua kegiatan dilakukan di dalam laminar airflow agar lingkungan tetap steril. Explan diletakkan di atas media kultur menggunakan pinset dan scalpel steril,
Kemudian posisi eksplan disesuaikan agar dapat tumbuh dengan baik. Setelah penanaman selesai, botol kultur ditutup rapat dan diberi label sesuai kode tanaman, tanggal inokulasi, serta identitas lain yang diperlukan. Dan dilapisi dengan plastik wrap untuk mencegah masuknya kontaminasi. Tahap berikutnya adalah pemberian label pada botol kultur yang berisi informasi seperti jenis tanaman, kode eksplan, dan tanggal inokulasi. Label ini penting untuk proses identifikasi dan pemantauan pertumbuhan. Tahap ini, ketelitian dan kehati-hatian sangat penting, karena kualitas inokulasi akan menentukan keberhasilan pertumbuhan eksplan pada fase selanjutnya. Setelah semua langkah selesai, botol kultur ditempatkan pada ruang inkubasi dengan kondisi cahaya dan suhu yang sesuai. Di ruangan ini, eksplan akan mulai beradaptasi, tumbuh dan berkembang menjadi plantlet baru. Demikian penjelasan mengenai tahapan inisiasi dalam kultur jaringan pisang Cavendish, mulai dari persiapan eksplan, sterilisasi, hingga proses inokulasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama mengikuti materi ini. Semoga pembelajaran ini dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan menjadi langkah awal dalam memahami teknologi perbanyakan tanaman modern yang berperan penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, terus berlatih, dan jangan berhenti mengeksplorasi ilmu pengetahuan untuk masa depan pertanian yang lebih inovatif dan produktif.